Assalamualaikum Mama. Nah, di minggu bulan pertama kelahiran biasanya akan banyak sekali peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Begitupun sampai nantinya ke perkembangan bayi yang seterusnya. Nah, di video ini saya ingin membantu Mama dan memberikan informasi hindari 5 hal agar perkembangan bayi tidak terhambat. Sebelum kita memulai videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini ya. Hal yang pertama yaitu hindari untuk menggendong atau menopang bayi yang menghadap ke depan. Menggendong bayi menghadap ke depan dan dibiarkan kaki bayi itu tidak ditopang sehingga akan menggantung dan di sana terus ke bawah gitu ya, Ma. Bayi yang digendong dengan kondisi yang seperti ini terus-menerus ini akan menyebabkan panggul itu mengalami displasia dan itu membuat proses perkembangan bayi terutama di bagian panggul dan kaki itu menjadi tidak maksimal. Nah, sebaiknya pada 6 bulan pertama kehidupan si bayi kita menggendong bayi itu dengan menghadap ke tubuh mama sehingga paha dan kaki bayi itu bisa lebih ditopang oleh mama di sini ya. Ini yang posisi yang benar. Hal yang kedua adalah hindari menggunakan peralatan yang tidak sesuai dan perlengkapan untuk bayi ya. Bayi itu akan menunjukkan tanda-tanda untuk siap bisa duduk sendiri. Seperti bayi itu akan berusaha untuk duduk sendiri. Jadi kalau misalkan bayi belum siap untuk duduk dan masih posisinya masih terhuyung-huyung, hindari menggunakan peralatan bayi yang memaksa bayi untuk duduk dikarenakan akan mengganggu sistem tulang belakangnya si bayi ya, Mam. Nah, caranya agar bayi lebih cepat bisa untuk proses duduk adalah dengan mengajarkan tummy time, yaitu bayi diajarkan untuk telungkup dan sampai dengan bayi bisa mengangkat tubuh sendiri gitu ya, Mam. Nanti akan saya bikin video sendiri terkait dengan tummy time ya, Mam. Nah, selain itu, penggunaan jumper juga yang menutupi ke seluruh bagian kakinya ini akan berisiko menghambat pertumbuhan dan perkembangannya si baby karena dengan seperti ini tubuh bayi itu tidak leluasa untuk bisa terus bertambah tinggi gitu ya, Mam. Nah, selanjutnya yaitu hindari menggunakan jumper dan baby walker. Mama mungkin sudah pernah mendengar bahwa penggunaan baby walker tidak disarankan karena itu akan mengganggu proses perkembangan bayi untuk bisa berjalan ya, Mam. Nah, di sini saya akan menjelaskan kaki itu merupakan pusat dari semua aktivitas dan bila kaki tidak memberikan dukungan yang tepat untuk bayi dan belum matang dan masih berkembang. Jika Mama mau membantunya proses berjalan, sebaiknya Mama menggunakan seperti dorongan bayi yang itu bisa membantu bayi untuk proses berjalan lebih mudah gitu ya, Mam. Tapi tidak menggunakan baby walker atau jumper. Kenapa menggunakan baby walker tidak benar-benar membantu proses baby bisa belajar berjalan? Nah, hal ini dikarenakan si bayi itu akan justru lebih mudah berjalannya sambil bergeser-geser. Padahal kenyataannya bayi itu membutuhkan otot dan tulang yang kuat untuk bisa menggerakkan tubuhnya ke sana dan kemari. Nah, penggunaan jumper yang seperti ini, Mam, itu justru juga akan beresiko karena dan ini tidak direkomendasikan oleh American Academy of Pediatrics karena beresiko terjadinya cedera yang berhubungan dengan tulang bagian panggul dan kaki, terutama juga di bagian tulang belakang pada si bayi. Selanjutnya yang keempat ya, Mam, hindari menggunakan mitten atau sarung tangan pada bayi. Mungkin Mama akan menggunakan sarung tangan untuk menjaga bayi dari bayi kebiasaan menggaruk tubuh atau melukai diri sendiri, terutama di bagian wajah. Padahal sebenarnya, Mam, tangan itu merupakan tempat bayi itu bisa berinteraksi dengan dunia. Melalui dengan tangan mereka, bayi juga bisa memberikan masukan sensori untuk mengenal sesuatu yang dapat membantu mereka mengenali suatu benda ya, Mam. Selain itu, dengan menggunakan tangan juga bayi bisa membantu agar bakteri atau flora normal yang ada di dalam tubuhnya bisa berkembang dengan optimal sehingga tidak dikuasai oleh bakteri yang jahat. Jadi nggak apa-apa ya, Mam, membiarkan bayi itu memasukkan tangannya ke dalam mulut dengan catatan lingkungan dan tangannya dalam kondisi bersih karena itu adalah cara si bayi untuk mengenal dunianya. Kalau Mama khawatir bayi itu takut melukai bagian wajahnya, nah Mama bisa memotong kukunya si bayi saat mereka tidur ya, Mam. Yang kelima yaitu menggunakan sepatu dan kaos kaki pada bayi di saat yang tidak diperlukan. Nah, menggunakan sepatu dan kaos kaki pada bayi itu
boleh saja, namun seperti pada saat cuacanya sedang dingin gitu ya Mam, atau misalkan pada saat cuacanya sedang tidak mendukung. Tapi apabila kondisinya normal, tidak ada gangguan cuaca, sebaiknya baby dilepaskan dari alas kakinya. Tangan dan kaki baby itu adalah pusat dari sensori untuk si bayi bisa mengenal dunia. Hal ini memudahkan bayi dan membantu bayi belajar merangkak. Terus juga karena kaki itu dapat stimulasi sensori langsung gitu ya Mam. Nah saat bayi juga mulai belajar berjalan juga bagus untuk membiarkan bayi berjalan tanah tanpa alas kaki ya Mam. Nah dengan catatan tanahnya atau lantainya itu dalam kondisi aman, tidak ada benda-benda yang mudah menusuk ya Mam. Biarkan bayi belajar berjalan sampai dengan stabil, baru nanti setelah stabil boleh deh kita menggunakan alas kaki yang lebih tipis. Sangat tidak disarankan menggunakan alas kaki yang tebal karena itu menghambat bayi untuk proses berjalan lebih stabilnya, dan itu bisa membuat bayi itu proses pengenalan terhadap lingkungannya lebih terganggu. Nah ingat ya Mam, itu tadi 5 hal yang perlu dihindari untuk dilakukan agar perkembangan bayi itu tidak terhambat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.